di sebuah desa kecil bernama Wanasari yang terletak di kaki Gunung Cemara. Hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang oleh penduduk setempat disebut hutan mistik. Tak banyak yang berani masuk ke dalamnya, karena kabarnya hutan itu dijaga oleh makhluk gaib dan penuh dengan bahaya. Namun sejak kecil, Arga justru merasa penasaran. Ia sering mendengar cerita dari kakeknya, Mbah Jayawijaya, tentang sebuah pusaka sakti yang tersembunyi di jantung hutan tersebut. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Mbah Jayawijaya memanggil Arga ke rumahnya. Dengan suara parau namun penuh wibawa, sang kakek berkata, "Arga, cucuku, usiaku tak lagi panjang. Sudah saatnya kau mengetahui rahasia keluarga kita. Di dalam hutan mistik tersimpan sebuah pusaka peninggalan leluhurmu, keris tumbal kala. Keris itu memiliki kekuatan luar biasa, mampu menyelaraskan alam dan melindungi desa kita dari malapetaka. Namun, ia dijaga oleh ujian yang berat. Hanya keturunan langsung yang berhati tulus dan berani yang bisa mendapatkannya." Arga termenung. Selama ini, ia hanya menganggap cerita tentang pusaka itu sebagai dongeng pengantar tidur. "Kakek yakin saya sanggup?" tanyanya, ragu. "Kau punya hati yang baik, Arga. Itu yang utama. Ambillah ini." Mbah Jayawijaya menyerahkan sebuah peta kulit rusa yang sudah usang. Peta ini menunjukkan jalan menuju danau kaca, tempat keris itu berada. "Pergilah sebelum bulan purnama berikutnya berlalu, karena pintu menuju ruang pusaka hanya terbuka saat sinar bulan menyentuh permukaan danau." Keesokan harinya, Arga berkemas. Ia membawa sebilah parang warisan ayahnya, bekal nasi bungkus, kendi air, dan peta itu. Ibu Arga, yang sudah ditinggal suaminya sejak Arga kecil, hanya bisa menitikan air mata. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Pulanglah dengan selamat," pesannya. Arga pun melangkahkan kaki ke pintu hutan. Rimbunan pohon yang tinggi menjulang segera menyambutnya, seolah menelan sosoknya dari pandangan dunia luar. Setelah berjalan selama 3 jam, Arga mulai merasakan suasana yang berbeda. Hutan menjadi semakin gelap, meskipun matahari masih bersinar di atas kanopi. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk menyengat hidungnya. Ia membuka peta dan mencocokkan arah. "Menurut peta, aku harus melewati sungai kabut," gumamnya. Tak lama, ia mendengar suara gemericik air. Di depannya terbentang sebuah sungai berair sebening kristal. Tapi dari permukaannya naik kabut tebal yang aneh. Kabut itu bergarak jerok seperti makhluk hidup. Arga menginjakan kaki di batu pertama untuk menyeberang. Namun tiba-tiba kabut itu membentuk wajah besar menyeramkan. "Hentikan, manusia! Siapa yang memberi izin kepadamu memasuki wilayahku?" Suara itu bergema. Arga gemetar, tapi ia ingat pesan kakeknya. Keberanian bukanlah tidak punya rasa takut, melainkan melakukan apa yang benar. Meskipun takut, ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Saya Arga, cucu dari Jayawijaya. Saya datang untuk mengambil pusaka leluhur, keris tumbal kala. Bukan untuk mencuri atau merusak, tapi untuk melindungi desa saya." Wajah kabut itu terdiam sejenak, lalu berubah menjadi ekspresi heran. "Jayawijaya? Sudah puluhan tahun tak ada keturunannya yang datang. Baiklah, aku adalah penjaga pertama, bernama Sang Kabut Purba. Untuk melewatimu, kau harus menjawab teka-tekiku. Jika salah, kau akan tersesat dalam kabut ini selamanya." Arga mengangguk. "Saya siap." Sang Kabut Purba pun bertanya, "Apa yang selalu datang tapi tak pernah tiba? Apa yang selalu pergi tapi tak pernah bergerak?" Arga berpikir keras. Keringat dingin mengucur di dahinya. Tiba-tiba ia teringat cerita kakeknya tentang waktu dan usia. "Besok," serunya. Besok selalu datang, tapi tak pernah benar-benar tiba. Karena saat tiba, ia berubah menjadi hari ini. Dan masa lalu selalu pergi, tapi tak pernah bergerak. Karena ia tetap ada di tempatnya. Kabut itu bergetar, lalu perlahan menipis. Jawaban yang cerdas. "Anak muda, kau boleh lewat, tapi ingat,
ujian berikutnya jauh lebih berat. Setelah berkata demikian, kabut menghilang dan sungai pun tampak jernih tanpa halangan. Arga menyeberang dengan lega. Ia terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Hutan semakin lebat dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dari balik semak, muncul sesosok makhluk bertubuh besar, berbulu hitam legam, dengan mata menyala seperti bara api. Itulah Baronggeni, penjaga kedua, manusia kecil. Berani kau melangkah hingga ke sini? Jerong Baronggeni. Aku penjaga jalan setapak menuju lembah bayang-bayang. Untuk lewat, kau harus mengalahkanku dalam adu kekuatan, bukan adu otot, tapi adu tekad. Arga bingung. Apa maksudmu? Baronggeni menyilangkan tangannya. Aku akan memukulmu dengan 3 kali pukulan napas apiku. Jika kau masih berdiri setelah pukulan ketiga, kau boleh lewat. Tapi jika kau jatuh atau mundur, kau akan menjadi patung batu di sini selamanya. Arga menggigit bibir. Tak ada pilihan lain. Ia mengangguk. Pukulan pertama datang. Semburan panas menyengat. Tapi Arga bertahan dengan membayangkan wajah ibunya. Pukulan kedua lebih dahsyat, membuat kulitnya terasa terbakar. Namun ia teringat pesan kakek. Pukulan ketiga adalah yang terkuat, tapi membara menyelimuti tubuhnya. Arga menjerit dalam hati. Tapi kakinya tak bergeser sedikit pun. Ia membayangkan desanya yang damai, sawah-sawah hijau, dan senyum anak-anak kecil. Rasa cinta itu memberinya kekuatan. Ketika api padam, Baronggeni tercengang. Belum pernah ada manusia yang bertahan. Hati yang kuat, itu kuncinya. Pergilah, pewaris sejati. Arga tersungkur kelelahan, tapi segera bangkit. Tubuhnya luka-luka, namun semangatnya membara. Ia melanjutkan perjalanan di tengah malam yang gelap gulita. Peta menunjukkan bahwa danau kaca hanya berjarak 1 jam lagi. Namun, tiba-tiba tanah di bawah kakinya ambruk. Arga terjatuh ke dalam sebuah lubang raksasa yang dipenuhi tulang belulang. Di dasar lubang itu, seekor ular raksasa dengan 7 kepala menjulang. Ular itu adalah naga Bandung, penjaga ketiga dan terakhir. Kau telah jatuh ke dalam perangkapku, manusia kecil. Tak ada yang bisa keluar dari sini, kecuali menjadi makananku. Desis ketujuh, kepala ular itu serempak. Arga hampir putus asa. Parangnya terjatuh di luar lubang. Tak ada senjata. Namun, ia ingat bahwa pusaka yang dicarinya bukanlah senjata biasa, melainkan lambang ketulusan. Ia lalu berkata dengan suara lantang, "Hai naga Bandung, aku tidak datang untuk melawanmu. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Pusaka itu bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menyelamatkan desa yang kau juga tinggali. Jika desaku hancur karena wabah dan bencana, hutanku pun akan rusak, dan kau kehilangan rumah." Ketujuh kepala ular itu saling berpandangan. Salah satu kepalanya bertanya, "Mengapa kami harus percaya padamu?" "Karena aku tidak membawa senjata, dan aku rela mati di sini jika perkataanku bohong. Tapi aku tidak bohong. Tolonglah aku keluar dari lubang ini, dan aku akan membuktikan bahwa kekuatan pusaka akan digunakan untuk kebaikan semua makhluk." Naga Bandung terdiam lama. Akhirnya, kepala yang paling besar berkata, "Kau berbeda dari manusia lain yang pernah kau temui. Baiklah, naiklah ke atas kepalaku. Aku akan mengantarmu ke danau kaca." Arga tercengang. Ia naik ke atas kepala naga, dan dalam sekejap, ular raksasa itu melesat naik membawanya keluar dari lubang. Mereka melesat menembus hutan hingga tiba di sebuah tempat yang sunyi. Di hadapan Arga terbentang sebuah danau bundar. Airnya sejernih kaca, memantulkan cahaya bulan purnama yang sempurna. "Inilah danau kaca," kata naga Bandung. "Sekarang lompatlah ke dalam danau. Di dasarnya kau akan menemukan keris itu. Tapi ingat, air danau ini akan menguji hatimu. Jika hatimu gelap, kau akan tenggelam selamanya." Arga mengucapkan terima kasih, lalu melompat. Air danau terasa dingin menusuk tulang, namun anehnya ia bisa bernapas di dalamnya. Semakin ke dasar, semakin terang. Di tengah danau tersembul sebuah batu hitam mengkilap, dan di atasnya tertancap keris tumbal kala berbilah wafi dengan ukiran naga
dan mata merah delima. Saat Arga meraih gagang keris, tiba-tiba ia diserbu oleh bayangan-bayangan masa lalunya. Rasa takut, keserakahan kecil, kebohongan yang pernah ia ucapkan, dan amarah yang pernah ia pendam. Air danau berubah keruh. Arga hampir melepaskan keris. Tapi ia ingat bahwa pusaka ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melindungi. Ia berteriak dalam hati, "Aku mengakui semua kesalahanku. Aku manusia biasa, tapi aku mau berubah demi kebaikan." Seketika itu juga, air danau kembali jernih. Keris itu terlepas dengan sendirinya dari batu dan melayang ke tangan Arga. Sinar keemasan memancar dari bilahnya, menyembuhkan semua luka di tubuh Arga. Sebuah suara lembut bergema, "Kau layak, Arga. Gunakanlah aku untuk keadilan, bukan untuk kesombongan." Arga keluar dari danau dengan keris di tangan. Naga Bandung, Barong Geni, dan sang kabut purba muncul di tepi danau, memberi hormat. "Pergilah, pewaris sejati, hutan ini akan selalu menjagamu." Dengan langkah ringan, Arga kembali ke desa Wanasari. Perjalanan pulang terasa lebih singkat. Ketika ia tiba, matahari baru saja terbit. Seluruh penduduk desa berkumpul di balai desa. Mbah Jaya Wijaya tersenyum bangga sambil meneteskan air mata. Arga menyerahkan keris itu kepada kakeknya. Tapi sang kakek berkata, "Bukan untukku, nak. Keris itu memilihmu, kau yang akan menjaganya." Sejak hari itu, wabah dan bencana yang mengintai desa lenyap. Tanaman menjadi subur, hujan turun tepat waktu, dan penduduk hidup rukun. Arga tidak pernah menyombongkan diri. Ia tetap bekerja di sawah, membantu sesama, dan sesekali bercerita kepada anak-anak desa tentang petualangannya di hutan mistik. Dan keris tumbal kala itu hingga kini tersimpan rapi di rumah Arga, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian sejati lahir dari hati yang tulus dan cinta terhadap sesama. Tamat.